Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat Bapak Ibu. Kembali di video tutorial cara mudah kita melakukan Office 365 deployment Bapak Ibu. Di langkah yang kedua ini atau di video bagian yang kedua ini, kita akan melakukan langkah kedua, yaitu verifikasi domain sekolah.eja.id Bapak Ibu. Yang sebelumnya di bagian pertama kita sudah sukses mendaftarkan akun admin global kita dengan domain sementara yang diberikan oleh Microsoft, yaitu .onmicrosoft.com. Dengan akun tersebut kita akan gunakan sebagai akun admin global yang pertama kali kita daftarkan dan dibuat untuk memverifikasi domain sekolah.eja.id sebagai langkah awal kita mendaftarkan layanan Office 365 Education Bapak Ibu. Oke, kita buka browsernya Bapak Ibu. Sebelumnya kita sudah sampai pada tahap halaman yang ini Bapak Ibu, yaitu kita sudah masuk di Microsoft 365 Admin Center dengan akun admin global yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu admin@smpit.mutiarairsadi2020.onmicrosoft.com. Itu adalah akun admin global yang pertama kali kita buat saat mendaftarkan awal untuk langkah awal atau langkah pertama kita Bapak Ibu. Oke, di sini kita sudah sampai pada di halaman Microsoft 365 Admin Center. Ada selamat datang di Office 365 Education. Di sini ada timelinenya seperti ini atau checklist kita langkah-langkah untuk verifikasi domain tersebut. Oke, kita langsung saja klik tombol berikutnya di sini Bapak Ibu. Oke. Ketika kita klik tombol berikutnya, maka timeline di sini sudah bergerak ke tambahkan domain. Untuk selamat datang sudah tercentang atau terchecklist. Kita nanti akan tambahkan domain. Setelah menambahkan domain, nanti ada verifikasi dan seterusnya. Oke, di sebelah kanannya kita akan menambahkan domain untuk mendapatkan diskon dan seterusnya. Kita langsung tambahkan saja di sini Bapak Ibu. Di sini ada keterangan gunakan SMP IT Mutiara Irsadi 2020.onmicrosoft.com jika Anda belum memiliki domain sendiri, iya, atau tidak ingin menambahkannya ke sini. Jadi ini bisa kita gunakan terus-menerus, bisa sebetulnya. Namun kita akan mencoba mengganti domain onmicrosoft.com ini dengan domain kita. Maka kita masukkan nama domain sekolah kita yang .eja.id. Oke, saya akan copy dulu yang ini Bapak Ibu. Oke, di sini domainnya adalah yang ini. Kita tambahkan. Kalau sudah kita tuliskan nama domainnya, lalu kita klik gunakan domain ini di bawah ini Bapak Ibu. Di sini juga ada panduan videonya bagaimana menambahkan domain. Bisa diikuti di sana Bapak Ibu. Oke, di sini langsung kita klik gunakan domain ini Bapak Ibu. Oke, sedang memproses. Oke, setelahnya di sini akan ada verifikasi domain Bapak Ibu. Bagaimana Anda ingin memverifikasi domain Anda? Di sini ada 3 pilihan sebetulnya. Pilihan pertama dan kedua itu kita harus mempunyai akses ke pengaturan DNS domain kita, pengaturan domain name server dari domain sekolah kita. Kalau untuk pilihan yang ketiga, ketika Bapak Ibu tidak mempunyai akses ke pengaturan domain name servernya, maka Bapak Ibu bisa tambahkan file teks ke situs web domainnya. Oke, untuk bagaimana caranya nanti Bapak Ibu bisa eksplorasi tersendiri. Yang kita akan berikan di video tutorial ini adalah kita akan menambahkan catatan TXT ke catatan DNS domain kita Bapak Ibu. Oke, kita sudah dipilihkan untuk yang defaultnya adalah yang pertama ini. Lalu kita klik lanjutkan Bapak Ibu. Oke, di sini sudah nampak
ada catatan txt atau txt record, ada nilainya, ada TTL-nya. Oke. Lalu kita kalau sudah memasukkan parameter atau value atau isian data ini ke domain name server kita, maka nanti kita akan klik verifikasikan. Langkah berikutnya adalah di halaman ini kita belum bisa melakukan verifikasikan karena kita belum mengatur di pengaturan hosting DNS kita, Bapak Ibu. Maka setelah ini kita buka pengaturan domain name server kita di hostingnya kita, Bapak Ibu. Oke, untuk saat ini kami diberikan akses untuk membuka domain name server dari SMP IT Mutiara Irsadi tadi. Oke, saya akan buka, Bapak Ibu. Di sini domainnya langsung saja dibuka. Oke, kebetulan di sini SMP IT Mutiara Irsadi.tc.id untuk hostingnya terdapat cPanel-nya, Bapak Ibu. Di sini ada pilihan cPanel, menggunakan cPanel. Tapi ada juga beberapa penyedia hosting yang sudah tidak menggunakan cPanel, menggunakan layanan yang lain. Prinsipnya sama, Bapak Ibu, yang penting kita bisa mengatur domain name server kita. Kebetulan di hosting SMP IT Mutiara Irsadi ini menggunakan ada cPanel-nya. Maka dari itu kita akan login ke cPanel-nya atau kita buka cPanel-nya, Bapak Ibu. Kita buka cPanel-nya. Oke. Ini adalah halaman cPanel dari domain SMPIT Mutiara Irsadi.tc.id. Oke, kita akan cari menu untuk pengaturan DNS atau domain name server. Untuk cPanel biasanya ada di zone editor di bagian domain, lalu ada icon DNS di bagian zone editor. Lalu kita klik bagian DNS zone editor ini, Bapak Ibu. Kita klik, kita buka. Oke. Lalu kita akan pilih domain yang dimaksud. Kebetulan di sini ada beberapa domain. Di sini kita akan buka yang SMPIT Mutiara Irsadi.tc.id. Ini yang akan kita kelola DNS-nya atau domain name servernya untuk kita tambahkan catatan yang kita dapatkan di proses verifikasi di Microsoft 365 Admin Center ini, Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke zone editornya. Kita bisa klik manage atau kita bisa klik langsung tambahkan catatan di sini, Bapak Ibu. Oke, kita akan kelola pengaturan DNS ini. Kita akan klik manage ini, Bapak Ibu. Kita klik manage dari domain SMPIT Mutiara Irsadi.tc.id. Kita klik tombol manage, Bapak Ibu. Oke, abaikan untuk parameter yang lain. Lalu kita di sini akan tambahkan txt. Oke, di sini ada beberapa. Kita akan tambahkan catatan atau record txt. Maka kita klik tombol add record atau kita tombol panah di sini. Oke, di sini kelihatannya sudah lengkap. Lalu kita tambahkan add txt record, Bapak Ibu. Kita klik. Oke, lalu di dalamnya kita isikan di sini. Add kelihatannya seperti ini. Lalu TTL-nya kita isikan 3600. Kita kopikan saja di sini, Bapak Ibu. Kita paste. Lalu tipenya sudah txt, lalu isinya atau recordnya di sini kita kopikan yang nilai di sini, Bapak Ibu. Salin catatan, catatannya adalah ini, Bapak Ibu. Oke, kita sudah copy lalu kita paste di sini. Oke, sudah. Setelahnya kita akan tambahkan record txt ini dengan value atau isi yang ini, Bapak Ibu. Kita klik add record. Oke, lalu di pojok kanan atas ada success. You successfully edit the following text record for domain ini. Oke, setelah
dimasukkan, kita coba sortir. Oke, maka nanti masuk di bagian yang ini tadi, yang bagian bawah. Ini sudah masuk Bapak Ibu. Oke. Berikutnya kita masuk kembali ke sini Bapak Ibu, karena kita sudah berhasil memasukkan catatan record ini di cPanel dari domain sekolah kita tadi. Oke, kalau sudah berhasil maka kita kembali ke Microsoft 365 Admin Center di halaman ini, lalu kita klik tombol verifikasikan. Semoga nanti proses penerapan dari penambahan TXT record di cPanel di domain sekolah SMPIT Mutiara Irsadi ini cepat. Oke, maka bisa kita langsung lakukan verifikasikan. Kita klik verifikasikan Bapak Ibu. Semoga prosesnya cepat. Oke, masih proses verifikasi. Oke. Ya. Dan kebetulan untuk cPanel dari domain SMPIT Mutiara Irsadi tadi sangat cepat untuk proses verifikasinya Bapak Ibu. Di sini langsung tambahkan domain sudah tercentang dan selesai. Semuanya sudah selesai. Di sini hanya ada keterangan kami memerlukan info lebih banyak untuk ini tidak nampak. Oke, kita klik selesai dulu Bapak Ibu, karena proses verifikasi dari domain sekolah untuk SMPIT Mutiara Irsadi.tc.id sudah selesai. Kita klik selesai Bapak Ibu. Oke, setelah ini selesai maka akan masuk ke halaman secara penuh dari Microsoft 365 Admin Center, masih dengan akun sementara dengan menggunakan admin@smpit mutiara irsadi 2020.onmicrosoft.com itu. Oke, kita coba cek untuk domainnya. Ini masih dengan nama saya Bapak Ibu, tidak masalah, nanti bisa diganti. Oke, kita klik ke pengaturan Bapak Ibu, lalu kita cek domainnya. Oke, di sini sudah ada keterangan bahwa untuk SMPIT Mutiara Irsadi.tc.id penyiapan belum selesai. Oke, kita coba cek kembali Bapak Ibu. Belum selesainya ini di mana ini? Kita lanjutkan ke penyiapan di sini Bapak Ibu, karena di sini kategorinya tadi penyiapan tidak lengkap. Oke, maka kita lanjutkan penyiapan. Oke, di sini diminta untuk menyambungkan domain. Ada opsi koneksi. Oke, kita akan lanjutkan saja Bapak Ibu. Kita klik lanjutkan sesuai permintaan dari domain tersebut. Tambahkan catatan DNS. Oke, di sini diminta untuk menambahkan rekaman MX atau record MX. Oke, kita tambahkan satu persatu Bapak Ibu. Oke, kita copy dulu yang ini isinya. Kita kembali ke cPanel atau sound editornya Bapak Ibu. Lalu kita kembali ke atas di sini, karena di sini kita akan menambahkan MX record atau catatan record. Maka kita klik tambahkan MX record di sini. Oke.
Di sini sudah diisikan, lalu kita langsung masukkan destination-nya. Oke, kita tinggal paste seperti ini, diambilkan dari yang alamat target atau nilai ini Bapak Ibu, yang ini. Lalu untuk TTL-nya di sini 1 jam, kita kopikan saja. Oke, kita tempel 3.600 atau 1 jam. Kalau sudah, oh mohon maaf, prioritinya di sini bukan di priority di sini. Ini prioritinya kita masukkan 0 mungkin biar lebih cepat. TTL-nya tidak bisa diedit ini ya. Kita masukkan priority 0 ini Bapak Ibu, betul. Ini kita isikan 0. Lalu untuk TTL-nya kita edit nanti juga bisa. Ini tidak bisa diganti Bapak Ibu. Oke. Kalau sudah, kita klik add record Bapak Ibu. Oke, masih proses. Oke, di sini sukses Bapak Ibu. MX record-nya. Kita coba cek untuk MX-nya yang Outlook ini. Coba kita edit untuk mengganti TTL-nya. Sebenarnya tidak masalah, cuman ini kita dipersyaratkan untuk 1 jam atau 3.600. Kita paste saja 3.600, lalu kita save record atau kita simpan. Masih proses menyimpan, edit tadi dari 14.400 kita rubah menjadi 3.600. Oke, di sini sudah successfully lagi. Oke, berikutnya kita kembali ke sini. Ini sudah. Lalu catatan MX-nya sudah. Berikutnya untuk CNAME-nya. Data CNAME-nya sama. Kita copy dulu untuk yang nama hostnya. Ini kita salin. Lalu kita tambahkan CNAME-nya. Oke, di sini sudah ada yang lain. Kita tambahkan CNAME baru. Oke, di sini. Kita paste yang tadi Bapak Ibu. Oke, lalu nanti otomatis seperti ini. Berikutnya alamat target atau nilainya kita paste lagi. Oke, seperti ini. Lalu TTL-nya sama 1 jam atau 3.600. Ini bisa kita rubah 3.600. Kalau sudah diisikan semua seperti ini, lalu kita klik tombol add record Bapak Ibu. Sedang proses untuk. Oke, di sini sudah sukses Bapak Ibu untuk menambahkan CNAME-nya tadi yang autodiscover.outlook.com tadi sudah. Ini untuk email exchange sebetulnya, karena di sini. Oke. Berikutnya catatan TXT-nya. Oke, kita tambahkan lagi untuk TXT lagi Bapak Ibu. Kalau TXT yang pertama tadi adalah verifikasi domainnya. Kalau ini adalah sambungkan domain, artinya opsi koneksi. Jadi kita koneksikan dengan Exchange dan Exchange Online Protection gitu. Biasanya terkait dengan email dan seterusnya nanti Bapak Ibu. Oke, kita tambahkan saja biar lengkap di sini Bapak Ibu. Nilai TXT-nya kita kembali ke sini, TXT. Kita tambahkan TXT lagi. Oke, di sini. Oke, berikutnya kita paste value-nya. Lalu TTL-nya sama ya, 3.600 1 jam. Kita paste, lalu kita klik add record Bapak Ibu. Oke, sedang proses. Oke, sudah sukses Bapak Ibu menambahkan TXT record untuk yang tadi protection untuk Outlook-nya. Oke, berikutnya ini sudah semua.
Di sini ada opsi lanjutan, bisa kita buka, ada Skype for Business, Intune and Mobile Device Management for Microsoft 365. Ini bisa kita tambahkan lagi Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Gmail-nya ada SRV-nya dan seterusnya. Oke. Tapi kita lewatkan dulu saja, tidak apa-apa karena ini hanya opsi lanjutan saja. Kita coba tanpa menambahkan opsi lanjutan ini. Nanti kira-kira berhasil apa tidak. Kalau tidak, nanti kita coba tambahkan lagi di opsi lanjutannya. Oke, kita lanjutkan saja untuk ini. Kita tutup yang ini Bapak Ibu. Kita klik lanjutkan setelah kita menambahkan rekaman MX, data Gmail dan catatan TXT untuk catatan TXT yang kedua. Karena catatan TXT yang pertama adalah untuk memverifikasi domainnya Bapak Ibu. Kita klik lanjutkan Bapak Ibu. Oke, sedang memproses. Oke. Di sini ada keterangan beberapa tidak sesuai. Oke, di sini sebagai contoh yang MX tadi ini hanya satu MX catatan yang dapat menggunakan nilai prioritas yang diharapkan. Nanti menurunkan prioritas catatan lainnya atau menghapusnya. Oke, kita cek Bapak Ibu untuk MX-nya. Oke, karena di sini ada dua catatan MX yang pertama ini yang bawaannya ini dengan priority 0. Untuk yang tadi kita tambahkan yang Outlook ini pun 0 juga, maka tidak di sini keterangannya prioritas catatan lainnya diturunkan gitu. Oke, maka tidak bisa ada dua priority di sini yang sama-sama 0 nilainya. Oke, untuk yang Outlook-nya kita tetapkan prioritinya 0. Yang ini kita rubah jangan 0 Bapak Ibu. Kita edit, lalu kita setting sebagai contoh 10 saja. Lalu kita klik save record. Oke, sini sudah sukses. Di sini sudah berubah 0 dan 10 Bapak Ibu. Kita kembali ke sini. Kita bisa bertahap satu persatu kita lakukan perubahan terus kita lanjutkan. Walaupun di sini ada catatan yang lain yang muncul Bapak Ibu. Oke, kita bertahap saja Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk MX-nya sudah betul atau belum? Oke, untuk MX Gmail langsung betul Bapak Ibu. Oke, di sini kita bisa lihat sudah benar statusnya. Untuk Gmail-nya juga sudah benar. Oke, berikutnya untuk TXT-nya masih ada tanda seru dan ada keterangan merah. Anda hanya dapat memiliki satu catatan SPF. Oke, di sini kita cek lagi untuk TXT-nya Bapak Ibu. Oke, di sini SPF-nya ada 2 keterangannya. Bahkan lebih dari 2. Apakah ini kita bisa lewati saja? Kita coba delete dulu Bapak Ibu untuk yang Outlook-nya. Oke. Coba kita klik lanjutkan lagi. Ya, memang aktualnya di sana adalah terteranya adalah yang ini. Oke, di sini ada beberapa, namun ini kami tidak berani untuk menggantinya karena ini terkait dengan SPF TXT yang lain Bapak Ibu. Oke, jadi ini sementara untuk bagian ini kita skip dulu. Dengan cara men-skipnya adalah ini kita centang ini coba kita buang dulu. Oke. Jadi Exchange dan Exchange Online Protection-nya tidak kita aktifkan, kita langsung lanjutkan saja. Karena apa? Karena ketika ini kita lanjutkan, maka ini harus centang hijau atau benar juga Bapak Ibu. Dan di sini keterangannya adalah ada 2 SPF gitu Bapak Ibu. Tadi
Kalau saya masukkan ini maka ada 2 SPF. Rekomendasinya salah satu SPF perlu dihapus. Ketika yang Outlook Protection ini kita hapus, maka tidak bisa lanjut. Kalau yang bawaannya ini kita hapus, bisa. Namun ini kan ada record yang diperlukan yang lain. Nanti kita komunikasikan dengan pemilik dari domain tersebut. Oke. Jadi sementara kita tidak lanjutkan untuk yang ini. Oke, tanpa ada setting atau centang untuk exchange dan exchange online protection Bapak Ibu. Apakah nanti bisa? Kita coba dulu saja, kita klik lanjutkan Bapak Ibu. Oke, dan itu ternyata bisa Bapak Ibu. Oke, jadi penyiapan domain ini selesai, lalu kita klik selesai lagi. Oke, di sini statusnya sudah sehat Bapak Ibu. Seperti itu, kita coba refresh. Oke, kita klik domainnya, maka yang domain onmicrosoft.com ini juga sehat. Yang baru saja kita verifikasikan juga sudah sehat statusnya Bapak Ibu. Artinya proses verifikasi untuk domain sekolah.ec.id ini sudah selesai, sudah rampung, beres Bapak Ibu. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan adalah langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu kita mengupgrade versi uji coba atau trial lisensi A1 untuk pengajar dan pelajar Bapak Ibu. Oke, langkahnya akan bagaimana? Langkahnya akan kita simak pada video tutorial bagian ketiga. Sebelum itu kita bisa tengok terlebih dahulu untuk status lisensi dari yang kita dapatkan setelah kita memverifikasikan domain sekolah kita. Cara ngeceknya bagaimana Bapak Ibu? Kita cek ke bagian penagihan. Oke, lalu Bapak Ibu klik bagian lisensi. Oke, di sini nanti akan terlihat. Oke, di sini lisensi yang tersedia 500. Berarti ini masih trial. Oke, kita coba cek yang lebih lengkap pada bagian produk Anda. Oke, nanti di sini akan terlihat. Oke, di sini ada aktif 2 yaitu untuk pelajar versi uji coba A1 tersedia 500. Ini akan kadaluarsa sampai bulan Februari 2021. Oke, nah ini adalah uji coba. Begitu coba dengan pengajar. Pengajar di sini tersedia juga 500. Sudah dipakai 1 untuk yang admin global tadi. Tersedia sampai sama 2021. Oke. Untuk bisa mengupgrade versi uji coba ini ke yang full lisensi untuk A1 pengajar dan pelajar, maka Bapak Ibu bisa simak di video tutorial bagian yang ketiga Bapak Ibu. Oke, semoga bermanfaat untuk bagian yang kedua, langkah kedua untuk verifikasi domain sekolah.ec.id sampai selesai. Tetap sehat, tetap semangat Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.